Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman ya. Untuk kawan-kawan semuanya, para petani dan para petambak ya teman-teman ya. Kali ini teman-teman kita bahas tentang garam teman-teman ya. Kenapa kita mesti tebar garam di tambak, terus kapan penebaran garam itu dilakukan, dan berapa banyak yang harus kita tebarkan teman-teman ya. Di video kali ini kita bahas semuanya teman-teman. Tapi sebelum videonya berlanjut, kembali lagi saya ingatkan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video update dari kami teman-teman. Baiklah teman-teman, kita urai satu persatu teman-teman pertanyaan yang selalu muncul di benak kita. Kenapa mesti tebar garam? Bagi teman-teman yang melakukan budidaya ikan air tawar termasuk udang paname tentunya, ketersediaan garam sangatlah penting, dan kalau bisa kadar garam di dalam tambak itu tidak boleh habis teman-teman. Fungsi penebaran garam yang pertama adalah untuk mensterilkan tambak kita dari berbagai penyakit yang ada teman-teman. Makanya sebelum melakukan penebaran benur atau bibit ikan lainnya, kita perlu tebarkan garam terlebih dahulu. Yang kedua, untuk mengobati bibit-bibit udang atau ikan yang sedang stres, karena ketika kita melakukan pembelian benur ya dari penjual, kemudian dibawa ke tambak, tentunya dalam perjalanan ada goncangan yang menyebabkan ikan-ikan kita itu stres teman-teman. Nah kemudian fungsi garam selanjutnya adalah untuk menstabilkan pH air, apalagi di musim hujan ya, karena air hujan itu asam teman-teman, asam ya. Bisa kita coba ukur pH ketika habis turun hujan, kemungkinan besar dan kebanyakan pH-nya turun. Maka fungsi garam itu juga untuk menstabilkan pH pada air teman-teman. Jadi kalau misalkan ya udangnya stres terus karena kena air hujan, biasanya tandanya itu udangnya naik atau berenang ke dasar teman-teman. Kalau orang-orang sini bilang kebanyakan munggut gitu teman-teman. Nah itu karena biasanya kekurangan oksigen. Nah fungsi garam itu juga sebagai penambah oksigen di dalam tambak. Lalu teman-teman, kapan waktu yang pas ya gitu ya untuk melakukan penebaran garam atau penaburan garam di dalam tambak teman-teman ya? Kalau saya biasanya melakukan penebaran garam ini yang pertama sebelum melakukan melakukan penebaran benih teman-teman. Jadi sebelum benih-benih udang kita tebarkan, saya tebar garam terlebih dahulu. Lalu setelah itu selang mungkin 3 hari atau 4 hari baru saya tebarkan benurnya teman-teman. Tapi kalaupun teman-teman sudah melakukan penebaran dan kemudian umur beberapa hari, bisa umur 1 atau 1 bulan gitu ya, mau tebarin garam, boleh teman-teman. Bahkan teman-teman, apabila udang atau ikan teman-teman yang kita pelihara gitu ya terdapat tanda-tanda terkena penyakit atau terinfeksi virus ya, maka untuk langkah awal yang dilakukan sebaiknya adalah penebaran garam sebelum memberikan obat-obat atau bahan-bahan aktif lainnya gitu ya. Kalau saya biasanya melakukan penebaran garam itu ditambah dengan itu teman-teman, lodan, biasanya boleh ditebarkan bersamaan gitu ya antara garam dengan lodannya.
Lalu untuk dosis teman-teman, berapa ya yang perlu kita tebarkan untuk luas segini, untuk luas misalkan 1 hektar gitu ya. Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah volume airnya teman-teman. Jadi kalau volume airnya banyak ya, mau nggak mau garam yang dibutuhkan untuk kita tebarkan itu juga banyak kayak gitu. Tapi kalau yang saya lakukan biasanya itu saya tebar dari sedikit teman-teman. Jadi hari pertama mungkin sedikit, terus besoknya lagi sedikit, jadi terus-terusan kita tambahi teman-teman, supaya ikan atau udang yang sudah kita tebarkan atau kita budidaya itu nggak stres teman-teman dengan perubahan adanya tambahan bahan ya di dalam air ya. Jadi ada tambahan garam di dalam air supaya ikan-ikan atau udang yang kita pelihara itu nggak stres. Makanya kita tebarnya sedikit-sedikit teman-teman, jadi nggak langsung gitu ya, supaya nggak perubahan air juga nggak langsung drastis teman-teman. Karena kalau perubahan airnya drastis, ikan dan udang yang ada di dalam tambak itu juga nggak nyaman teman-teman. Biasanya gampang stres. Ketika stres nanti nggak mau makan dia, nah, akhirnya keropos atau biasanya juga bisa terserang penyakit malah kayak gitu. Jadi kalau mau tebar garam silahkan dimulai dari dosis yang terkecil kayak gitu. Jadi sedikit dulu, ditambahi lagi kayak gitu sampai stok garam kita itu habis teman-teman. Yang terpenting sebenarnya jangan pakai garam dapur teman-teman, karena nanti dimarahin sama orang-orang dapur, nggak bisa masak dia kan. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi garam itu sangat dibutuhkan untuk petani udang atau petani ikannya atau petambak ya. Jadi teman-teman bisa siapkan garam di musim kemarau, silahkan bawa ke tambaknya 1 atau 2 sak gitu ya, untuk persiapan waktu budidaya teman-teman. Itu ya kurang lebih begitulah teman-teman, fungsi garam, kapan harus ditebarkan, kenapa harus ditebarkan garam. Kurang lebih seperti itu yang saya alami, yang saya pahami teman-teman. Oke teman-teman ya, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga panen kita semua bagus ya tahun-tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, yang tentunya kita padukan dengan teknologi dan skill yang kita miliki dalam melakukan pembudidayaan teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian, terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga channel ini terus berkembang teman-teman. Sekian ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum.